guru-guru suci berwelas asih memberi wejangan suci. Kepribadian harus lemah lembut, bagaikan selembut kapas untuk umat sedharma yang kaum wanita. Lemah lembut dan memberi kehangatan bagaikan kapas saat menjadikan bahan katun sebagai kain bahan pakaian. Saat disentuh sangat merata, kapas yang dipintal menjadi benang, kapas yang sangat kuat dan tidak mudah putus. Keinginan diri kaum wanita harus seperti ini. Di dalam hati memiliki cita-cita bagaikan kapas. Jika dalam keluarga harus mencari sisi kebaikan orang rumah. Inilah yang dinamakan 3 ketaatan dan 4 moral kebajikan sebagai kaum wanita. Jadilah seperti bintang emas yang anggun dan elegan, atau sebagai wanita yang mencerminkan keanggunan. Tiga ketaatan terutama bagi seorang wanita. 1. Menuruti aturan ayah sebelum menikah atau ikut aturan kepala keluarga. 2. Menuruti suami jika sudah menikah atau ikut suami. 3. Jika suami meninggal, maka harus ikut anak. 4 moral kebajikan kaum wanita. 1. Sebagai istri harus baik-baik menjaga tubuhnya bagaikan giok yang berharga, menjaga kehormatan diri, hanya setia pada suami sendiri. 2. Sebagai istri waspada dalam ucapan, tidak menimbulkan pertikaian yang disebabkan oleh mulutnya sendiri berbicara kotor dan kasar. 3. Sebagai istri harus tampil apa adanya, tidak berlomba menampilkan kecantikan diri dengan pakaian tidak sopan. Jaga martabat diri. 4. Sebagai istri harus bisa bekerja keras, tidak membuang waktu untuk hal-hal sepele yang merugikan dirinya, memperhatikan kebersihan dan persiapkan keperluan dapur dan keluarga, atau menjaga keluarga dengan baik, menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebagai hati seorang istri haruslah bagaikan air. Segala sesuatu di dunia ini hanya mampu dilembabkan dengan air. Segalanya yang namanya mencuci tetaplah harus mengandung kandungan air. Air jika dituang kemanapun tetap akan mengikuti bentuk wadah. Dituang wadah persegi akan menjadi persegi. Dituang wadah bulat akan menjadi bulat. Sifat air sangatlah lembut. Jika dalam keluarga telah menerima kekecewaan dan kesusahan, maka terimalah dengan sukarela. Bagaikan sifat air, setiap saat selalu menyisakan hati yang bersyukur. Topang dan terima kondisi keluarga seperti air yang mampu mengangkut dan menopang kapal besar di lautan.
Seberat apapun kapal laut yang besar, air di lautan tetap mampu menopang dan mengangkut kapal di lautan. Ibu mertua adalah pengisi atau penopang keluarga. Salah satu keharmonisan keluarga, kaum pria wanita dalam keluarga sangatlah penting. Karakter kepribadian diri harus membara bagaikan api yang membakar habis hingga habis tersisa abu. Harus mampu menyempurnakan keluarga menjadi keluarga yang penuh keharmonisan dan sejahtera. Pada zaman dahulu, tong kayu dibuat dari potongan kayu, sementara yang di luar sekarang ini di wihara terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan di sekelilingnya. Yang statusnya sebagai ibu mertua harus bagaikan kawat tembaga. Jika sesuatu yang buruk terjadi dalam keluargamu, Anda harus mampu menanggungnya. Harus pikiri sisi kebaikan menantu. Jadikan seorang ibu mertua yang membawa berkah keberuntungan sebagai bintang keberuntungan. Tercatat dalam kitab Bakti, saat bapa dan ibu mertua masih ada, kita sebagai menantu wanita masih bisa menjalankan bakti. Anak atau putra dan menantu yang menjalankan bakti akan mendapatkan reputasi anak berbakti yang berbudi luhur. Jika kamu memperlakukan ayah mertua dan ibu mertua dengan berbakti, kamu tidak hanya akan memperoleh manfaat dari berbakti, tetapi juga mendapatkan reputasi sebagai orang yang berbudi luhur. Jika seorang wanita ingin dikenal sebagai wanita yang berbudi luhur, ia harus terlebih dahulu belajar berbakti dan mengutamakan 3 ketaatan dan 4 kebajikan dalam hidupnya. Seorang wanita mulai status dari nona hingga menjadi istri orang atau menantu, hingga menjadi seorang ibu mertua, sangatlah penting jika seorang wanita menerapkan bakti dengan baik. Keluarga secara alami lancar dan sejahtera atau harmonis dalam segala hal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.